Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan, pujian yang mengatakan mercusuar kasih Bapa. Barangnya kita menjadi penerang dimanapun kita berada. Mari kita mengatakan mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suhu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara seluruh pantai, walau hanya dikelar, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun. Malam dosa sudah turun. Ombak jasad menyerang. Banyaklah pelaut marah, sinar suhu yang terang. Pelihara seluruh pantai, walau hanya ditelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah seluruh, pelihara sumur, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara sumur pantai, walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara seluruh pantai, walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kepada Engkau saja tempat sandaran kami, dan kami bersyukur kami datang menyembah Engkau Tuhan. Tuhan sertai kami dalam ibadah kelompok doa, agar apa yang kami lakukan di saat kami menyembah Engkau Tuhan, pujian firman Tuhan, kami diberkati lewat semuanya. Sertai kami Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami, agar kami terfokus untuk menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi memuji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pujian mengatakan, hatiku percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari kita tetap percaya dan percaya akan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita menaikkan pujian. Saat kita melihat jalan, saat kita mengerti rencana. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan diri, agar kita memahami segala rencana Allah. Biarlah kita percaya dan percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami agar apa yang kami dengar, baca lewat kebenaran firman-Mu, kami diberkati dan iman kami semakin bertumbuh terus dalam kami mengikuti Engkau. Sertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara memperhatikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dicarikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum dilihat, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kehidupan atau kesaksian hidup orang-orang yang beriman, yang mempercayai Tuhan walaupun dia belum tahu apa yang terjadi ke depan, tapi dia percaya akan apa yang firman Tuhan katakan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita belajar dengan tema iman, artinya percaya dan taat. Sebagaimana Abraham, Nuh taat akan apa yang firman Tuhan ajarkan, beritahukan kepada mereka. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Oleh karena itu, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, mari kita tetap berpegang teguh dan mengikuti apa yang Ia ajarkan kepada kita. Karena kehidupan orang yang percaya adalah sebuah perjalanan iman. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan cobaan. Hanya dengan iman kita dapat melewatinya, dengan mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam kita menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu kita harus membangun iman di atas dasar yang teguh di dalam Yesus Kristus. Dan iman harus bertumbuh dalam pengenalan kita lebih dalam akan apa yang firman Tuhan ajarkan. Bukan hanya sekedar mendengar. Kita harus juga mendengar dan siap melakukannya. Ya, ibaratnya kita jatuh di tempat yang berlumpur. Tentu kita tidak tinggal diam di situ. Kita akan berpindah mencari tempat yang bagus. Ya, demikianlah kehidupan kita. Kita tidak mau tinggal di tempat kita yang lama, melainkan kita harus hidup kembali ke arah yang benar, tentu ke dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dikatakan Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Agar kita kuat dalam kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, walaupun tantangan begitu banyak, cobaannya begitu banyak. Karena iman, percaya kita kepada Tuhan, itu yang memberikan kemampuan kepada kita. Firman Tuhan memberikan teladan hidup, atau Alkitab memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman. Ya, mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman, walaupun mereka belum melihat ke depan. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi, dan karena iman mereka mengalami penggenapan janji-janji
apa yang firman Tuhan beritahukan lewat kitab suci yang kita imani. Mari kita percaya kalau firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, tetaplah percaya akan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun pertolongan belum datang, atau kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti? Firman Tuhan sudah terlalu banyak memberi bukti untuk kita. Sepatutnya kita percaya apa yang firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sering kita baca untuk menjadi perenungan bagi kita. Kita percaya akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 bagian B, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini mengingatkan kita tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Yesus dengan mata kepala kita, tapi dengan firman Tuhan, kitab suci yang kita imani, itu yang menegaskan, mengingatkan kepada kita, berbahagialah kita. Walaupun kita belum melihat, tetapi kita percaya akan apa yang firman Tuhan ajarkan. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita kembali lihat dari nas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat batra karena Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Ya, Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun ia belum melihat bagaimana rupa air bah itu. Dia sudah mempercayai dan melakukan, walaupun konsekuensi dia melakukan mempercayai Tuhan, ya orang mengatai dia Nuh gila, tapi dia tetap percaya melakukan perintah yang Tuhan Allah sampaikan kepadanya. Bahkan Nuh harus mengalami banyak pergumulan dalam dia menjalani tugas kepercayaan Tuhan kepada dia. Banyak orang mengatakan, Nuh, kamu bodoh sekali, tak mungkin air bisa menenggelam gunung setinggi ini. Tapi dia berpegang kepada firman Tuhan, bukan kepada perkataan manusia. Kebenaran firman Tuhan inilah yang mengingatkan kita selalu bahwa banyak sekali contoh dan teladan iman yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Itulah iman di atas akal kita. Akal hanya sebatas pemikiran kita, tetapi melebihinya itulah iman percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Ya, banyak orang mengaku orang percaya atau orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab ya doanya saja, ya, menyembuh penyakitnya dan memulihkan keberadaan ekonominya, tapi mereka tidak mau taat melakukan kehendaknya. Itu hanya iman sementara, itu iman tidak menyelamatkan, karena kita menuntut dan kita tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita sadar hidup kita ini bukannya milik kita lagi, kita adalah milik Tuhan, kita akan dengan rela melakukan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, rela mengorbankan waktu kita untuk Tuhan semuanya. Iman tanpa ketaatan tak ada faedahnya, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu firman Tuhan katakan. Itu sangat tegas firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Jadi oleh karena itu, mari kita tetap berpegang kepada apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dan melakukannya dengan hati yang tunduk, taat dan setia, sebagaimana tokoh-tokoh iman yang sukses menjalani hidup
percaya akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita percaya akan Allah yang sama juga akan menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap percaya meskipun belum kita melihat ke depan apa hasilnya. Tapi kalau firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana tokoh-tokoh iman mereka percaya walaupun mereka belum melihat ke depan, tetapi mereka sudah mempercayai perkataan apa yang Tuhan Allah katakan kepada mereka. Dan pada saat ini juga itu yang mengingatkan kami, Allah yang sama juga. Dan kami percaya biarlah iman seperti mereka kami tetap percaya dan percaya akan janji kebenaran firman-Mu dan selalu melakukannya walaupun konsekuensi kami mengikuti apa yang Engkau perintahkan kepada kami, apa yang Engkau janjikan kepada kami, agar kami tetap setia dan menjalani seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kita, bahkan keselamatan yang Tuhan telah jamin bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan memberi tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain engkau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata Rama aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan kita berdoa untuk pribadi kita masing-masing, bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kita sampai pada saat ini. Kita berdoa untuk rencana tiap keluarga-keluarga
berdoa untuk jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Kita berdoa bangsa dan negara kita, pemimpin kita dari pusat, provinsi, kabupaten, dan sampai ke desa. Kita berdoa juga umat Kristiani sedunia. Kita berdoa agar pelayanan penginjilan tetap berjalan terus. Berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kita, TNI dan Polri yang ada. Juga kita berdoa untuk anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit. Itu bahan doa yang saya sampaikan untuk kita, dan kita akan satu dalam doa, dan kita berdoa dan saya akan mengaminkan doa kita nanti. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, agar kami tetap percaya akan janji-Mu walaupun kami belum melihat, mengerti apa maksud rencana Tuhan bagi kami, agar iman kami tetap bersandar percaya akan perkataan-Mu bagi kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk pribadi kami, bagaimana Tuhan telah membentengi kami, menolong kami. Kami dapat bersyukur bahwa Tuhan menolong kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan, dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih agar kami dapat menjalani tugas dan tanggung jawab kami dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tetap berdoa bagi saudara atau jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, penderitaan apapun yang mereka alami pada saat ini. Teguhkan iman mereka selalu, agar iman mereka tetap kuat walaupun fisik mereka lemah karena sakit, tapi iman percaya mereka akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penolong dalam hidup mereka. Mereka tetap percaya. Dan sebuah kerinduan kami, Tuhan, pulihkan jamaah agar kami peroleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan setiap profesi jemaat Tuhan yang ada di Tengkapak. Engkau yang mengetahui, Engkau yang mencukupi segala kebutuhan dan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Engkau membuat kami berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami selalu bersyukur dan selalu mengutamakan Engkau di saat kami menjalani tanggung jawab dan tugas kami, dan kami selalu mengutamakan Engkau dalam semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang merupakan satu tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan sertai pemimpin kami dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke desa. Tuhan telah mempercayakan mereka untuk memimpin kami, untuk membangun bangsa dan negara kami. Dan kami tetap berdoa juga untuk keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong TNI, Polri yang ada, yang mereka dapat menjalani tugas mereka dan tanggung jawab mereka seturut dengan pimpinan Tuhan bagi mereka. Ya Tuhan, menolong rencana-rencana kami agar dapat berjalan semua karena pengandalan akan pertolongan Tuhan yang memimpin, memberkati segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami. Apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidaklah sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga kami memperoleh keselamatan yang sempurna dari Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami bersyukur telah menuntun kami bisa kami menyembah Engkau Tuhan dari awal sehingga dapat selesai pada saat ini. Dan Tuhan yang kami percaya memberkati, memelihara kehidupan kami dalam kami beristirahat malam ini, bahkan esok kami menghadapi pekerjaan kami sepanjang sepekan yang akan datang ini. Tuhan yang kami percaya membentengi kami dengan kuasa, dan apapun yang kami hadapi yang terjadi dalam kehidupan kami tetap ada di dalam tangan Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kelompok doa pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Shalom.